Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita akan membahas lanjutan dari kasus ketiga dengan menggunakan modelika, yaitu yang masih ingat ya, di video sebelumnya kita sudah pernah bahas kasus dimana kita di sini ada konveksi, tapi di sini konveksinya lebih ke konveksi sebagai source, konveksi terhadap temperatur ambient. Nah, sebenarnya sama, yang penting kita sudah memetakan ya bahwa kita tahu di tiap node itu berapa nilai AW, AE, AP, dan SP dan SU-nya. Sama seperti itu ya. Jadi kita mulai misalkan dari node 1 dan node 2. Node 1 dan node 2 kita lihat bahwa di node 1 itu seperti ini ya nilai AW-nya. Nah, ini sebenarnya yang agak menarik di node 5. Karena pada dua contoh sebelumnya itu belum ada yang kita membahas ada insulated atau tidak ada heat flux. Gimana cara memodelkannya? Jadi seperti ini. Kita lihat lagi ya. Ini juga kebetulan memang sudah ada kodenya sudah saya bikin. Kita akan membahas satu persatu. Di sini kita mendefinisikan kembali ada L, ada N besar, ada T ambient, TB, L per N sesuai dengan soalnya ya. Tapi yang menarik memang di sini ada namanya N kecil yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu pengertian N kecil adalah N kuadrat itu adalah HP per KA. Di sini saya definisikan N saja ya seperti ya. Ini N-nya bukan 10 tapi 25, maaf. 25 dimana sebenarnya sini ini maksudnya N kuadrat, cuman ya saya anggap aja N gitu ya. N dimana sebenarnya N kuadrat yang lainnya HP per KA gitu. Ya anggap N sama N kuadrat gitu ya, supaya nulis gampang. Nah, kemudian di sini kita definisikan kembali matriks-matriks ya dari AW, AE, AP, TW, TE, TP, SU, SP kita definisikan semua. Kemudian seperti biasa di sini kita coba kita mulai dari slide node ke pertama. Node pertama ya SU ya, kita lihat ya sebentar, ini node berapa nih? Ini di node 1 ya. Di node pertama lihat AW-nya 0, kita bisa lihat ya. Coba kita dari SU. SU di node pertama nilainya adalah N kali ya, ini ingat ya, ini N kuadrat kan di sini saya tulisnya N saja. Sebenarnya inilah N kuadrat, teman-teman. Gimana kita mendefinisikan namanya N kuadrat? Jadi anggap aja ini N biasa, nilainya 25 ya. Jadi ini langsung N kali delta X kali T ambient ya, tambah 2 TB delta X. Ini jadi berdasarkan tadi ya sudah dijelaskan. Ini SU-nya di node pertama. Kemudian kita lanjut ke SP di node pertama ya, itu minus ya N kali delta X, mana SP ini N kali delta X dikurang dengan 2 per delta X. Kemudian di sini AW di node 1 0 ya. Kemudian AE di node 1 itu 1 per delta X ya. Kemudian yang terakhir AP seperti biasa ya, AP itu AW tambah AE min SP di node 1. Nah, ini yang menarik di node 5. Di node 5 itu kalau kita lihat ya, di node 5, coba kita pindahkan node 5. Di node 5 itu dia di sini itu dia tidak ada boundary thermal, bahkan di sini dia insulated, di mana 0. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah seperti ini ya. Pertama, kita definisikan ketika AW1 ya, AW di node 5 ya. Ini kita ikutin saja semua ini. AW-nya 0 AW di node 5 itu 1 per delta X. Kemudian AE di node 5 itu 0 ya. AP di node 5 itu AW tambah AE min SP di node kelima. Kemudian SP-nya itu sama lah, SP-nya itu minus N kali delta X ya. SU-nya itu di node kelima N kali delta X kali TB. Nah, cuman akan berbeda ketika kita mendefinisikan apa yang harus dibikin 0. Karena ini kan dia itu insulated ya, tidak ada heat flux yang mengalir. Maka di sini saya menyiasatinya dengan cara apa? Saya men-setting terutama di temperatur E. Nah, gini. Saya mendefinisikan temperatur West 1 berarti temperatur West di node 1. Temperatur West berarti di node 1 temperatur sebelah Westnya ini adalah TB sebagai boundary thermal ya. Nah, adapun temperatur West dan kemudian temperatur East di node 1 itu ya temperatur 2 atau TP2.
Adapun di note 5, nah di sini kita bisa lihat bahwa temperatur west di note 5 itu ya temperatur 4 ya, TP atau TPN-1, temperatur di note 4. Kemudian temperatur east di note N atau note 5 ini saya ubah sama dengan temperatur P di note 5 itu sendiri. Kenapa? Karena apabila kita jadikan temperatur di sini sama dengan temperatur di note 5, berarti kan tidak ada heat flux, dan otomatis itu menjadi artinya apa? Tidak ada heat flux, karena kan delta T-nya 0 gitu ya. Ini dan ini temperatur sama, jadi tidak ada heat flux. Maka dari itulah saya bikin ini yang penting. TS di note kelima itu nilainya adalah sama dengan temperatur di poin kelima. Sisanya sama ya, kita definisikan semuanya menggunakan for di note kedua dan note keempat. Kemudian AP dan AP, nah ini juga persamaan AP TP ya, sebenarnya A ini kita definisikan juga di note ke-1 dan note ke-5, kemudian di note 2 ke note 4. Nah, kemudian coba kita running ya, kita cek dulu ya. Kita cek ya, kemudian kita kita running, kita simulate bagaimana hasilnya. Kalau kita PPT hasilnya seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Maaf, salah. Coba kita lihat modelikannya ya. Lumayan ya. Oh, di sini saya menggunakan N-nya 5, tetap N-nya 5, kemudian jumlah notnya 5 ya, jumlah temperaturnya. Ya, teman-teman semua sudah selesai ya, dan ternyata kita bisa mendapatkan ini grafik. Dari secara grafik kita bisa lihat bahwa grafiknya similar ya. Cuman kalau kita lihat nilai TP ini untuk note 5, maka di sini kita lihat ya bahwa sebentar, iya di sini kita bisa lihat bahwa di note 1 64, coba kita lihat ya hasilnya. Ya, hasilnya sama ya, kurang lebih 64,22 ya. 36, kemudian 26, 22 dan 21. Nah, sama. Nah, apabila kita ubah menjadi jumlah kita ubah jumlah finite volume menjadi 10. Coba kita running ya. Sebentar, runningnya butuh sedikit waktu. Ya, kalau kita lihat di sini maka hasilnya juga mirip ya, bahkan sama gitu ya. Nah, untuk analisis sederhana, kenapa dia bisa seperti ini grafiknya? Kalau menurut saya, ya menurut yang saya analisis bahwa memang dia ini kan di setiap titiknya itu ada heat sink, di mana dia bersifat sebagai cooling. Di setiap node ini kan dia berkontak dengan ambient temperatur, di mana di temperatur sini di titik awal sumbernya itu temperaturnya konstan, adapun di sini dia insulated, tidak ada kalor keluar ya. Jadi dia akan ada terus ya dari kalor di node 1 ini, dia menerima kalor dari boundary thermal, kemudian dia berlepas ke lingkungan, dan juga dia memberikan kalor ke node setelahnya, dan pasti node setelahnya ini juga lebih rendah ya temperaturnya, dan karena dia pun nanti akan ada kesetimbangan di mana di node ini dia menerima thermal dari sini, thermal yang panas yang diterima dari node sebelumnya akan kembali dilepas ke ambient temperatur, dan juga ditransfer atau dipindahkan ke node selanjutnya, terus sampai terjadi titik di mana node hampir dia secara asimtot mendekati temperatur ambiennya seperti itu. Ya, sekian itu mungkin yang bisa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.